jujur berat ya, lebih berat dibandingkan tahun lalu ya. Cuman persiapannya kan juga menurut gua secara materi juga lebih baik dari tahun lalu, ada Peralta segala macam. Jadi ya itu tadi mungkin relate dengan yang dikatakan Bang Yuke ya. Jadi detail-detail kecil ini di luar dugaan juga. Cuman benar tadi pelaut yang hebat tuh lahir di lautan yang ganas. Kalau tim terbaik lu harus lawan yang kuat. Pada akhirnya juga nanti lu akan ketemu lawan yang kuat juga. Jadi kalau sekarang udah ketemu grup yang kuat ya bagus. Untuk kita bisa menguji bagaimana eksplorasi pemain-pemain baru yang didatangkan oleh Persib ini apa ya, istilahnya fit in nggak di level ini gitu. Ambisi Boboto kan 70% kan main di ACL 2. Nah, berarti mereka Yakin lu ambisi Boboto main di ACL 2? Iya, mereka rata-rata kalau gue tanya Bener. Kok feeling gue masih pengen di Super League aja. begini. Penuh respect ya. Iya, untuk menghargai kita domestik Persib termasuk Teja. Tapi kalau ini kita lawannya Australia bos, lawannya Seoul. Kita harus punya kiper yang juga bikin rasa nyaman pemain belakang, bikin agak nyer-nyeran juga lawan. Mudah, ya contoh ekstrimnya kayak Donnarumma lah, tangannya 4 meter ini. Walaupun Di FIFA ASEAN Cup kan, tadi Bung Hato juga udah ngomong Indonesia bisa full team. Tapi kalau Dan ternyata pasti full team. nggak juara juga gimana? Bang Yuke gimana? Kalau gua sih out. Kalau gua out. Nggak ada alasan lagi. Walaupun Persib Bandung tergabung di grup yang tidak mudah di ACL 2 musim 2026-2027. Sekarang jadi pertanyaan, sanggupkah Persib Bandung bersaing di ACL 2 musim depan? Nah, hari ini di podcast Locker Room, gua sudah mendatangkan dua pengamat sepak bola yang klub kesayangannya kayaknya susah banget nih untuk juara Liga Champions. Yang pertama ada pengamat yang lagi mengkritisi banget nih soal kegagalan timnas Indonesia untuk juara Piala AFF 2026. Sosok itu adalah Bung Haris Pardede atau Bung Harpa. Bridgingnya agak nggak enak ya. Gimana sehat Bung Harpa? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga timnas kita membaik Bung Harpa ya. Amin. Selain Bung Harpa, ini juga ada senior gua nih. Ini merupakan sosok yang memberi jalan gua untuk menjadi jurnalis karena ketika gua kuliah dulu pernah magang di kantor beliau nih. Siapa lagi kalau bukan Bung Yuke atau Bung Yusuf Kurniawan. Sehat Mas Yuke? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita utamanya bahas Persib Bandung dulu ya. Yes. Ini baru banget nih selesai tadi drawing ACL 2 atau AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Persib Bandung tergabung di grup E bersama FC Seoul, Melbourne Victory dan juga Chongvitel. Ini kita lihat lawan-lawannya kayaknya jauh lebih berat ketimbang lawan Persib di musim lalu. Tapi kan Persib Bandung juga sebelum lolos ke fase grup harus menang dulu ya lawan Mania Liger nanti di babak playoff. Kalau menang baru nyemplung nih di grup ini. Nah, melihat hasil drawing seperti apa? Bung Harpa dulu deh. Ya. Karena yang datang duluan. Yang paling muda duluan ya. Lebih muda. Tadi kita pas persiapan siaran di bawah ketemu ya. Lagi nonton sama-sama Lagi tuh. nonton Lagi nonton drawingnya. Jadi ini direkam hari apa sekarang? Selasa. Hari Selasa ya, tanggal 18. Jadi sama-sama nunggu karena ya bukan hanya Bobotoh yang nunggu ya, tapi juga seluruh fans Indonesia lah, majority. Karena suka atau nggak suka, bagaimanapun juga Persib Bandung dan Borneo itu kan wakil kita. Indonesia. Dan tadi Bang Yuke juga satu over udah bilang, apapun itu kalau mereka compete melangkah jauh, koefisien kita kan bisa naik. Bertambah. Dan berharap kita bisa nanti naik jatahnya di ACL 1, itu kan pertama. Nah, khusus untuk Persib sendiri memang mereka sudah membenahi diri luar biasa, nambah pemain, bahkan sekarang nanti kita akan bahas juga kayaknya tuh di di pointersnya soal pemain asing mereka yang sekarang sebenarnya surplus malah kan. Kelebihan satu ya. Iya, mungkin saking mereka mau mengantisipasi banyaknya kompetisi yang mereka jalanin kan, terutama di ACL 2. Berkali-kali gue bilang, ya gue sampling lah ngobrol dengan teman-teman Bobotoh, mereka itu rata-rata berambisi lah untuk bisa melangkah jauh di ACL 2 kan gitu. Mereka pengen juara Liga 1 juga pasti, tapi mereka ingin sedikit naik kelas lah untuk bisa lebih baik di ACL 2. Nah, tahun lalu mereka sudah kasih parameter yang lumayan bagus lah, ya kan. Cuman memang kegelincir di 16 besar. Ratchaburi ya, Ratchaburi, di 16 besar. Seharusnya kemarin tuh harusnya mereka bisa ke 8 besar lah. Meskipun kayaknya mentok juga sama Gamba Osaka kan, berat. Nah, tahun ini ketika persiapannya dinaikkan, tantangannya juga naik. Oke lah, Manila Liger kita asumsikan, gue yakin sih 95% mereka bisa melalui. Tapi kemudian nyemplung di grup yang berat. Tadi kita pas ngeliat, wih, FC Seoul nih, kita sedikit-sedikit screening lagi,
Ini tim tradisional juga nih, nggak gampang juga walaupun musim lalu mereka nggak juara. Terus satu lagi Melbourne Victory, sama juga tim tradisional Australia juga, nggak bisa dianggap sebelah mata juga. Bahkan kalau gue nggak salah ada Juan Mata ya. Ada Juan Mata di Melbourne Victory. Jadi dia punya mata di sana kan untuk bisa melihat peluang untuk lolos. Nah, satu lagi klub Vietnam. Chong Vietel. Ya anggaplah kita bisa mengatasi Vietnam. Nah 2 ini kan yang berat kan. Gitu. Jadi ya bukan tidak mungkin ya, sekali lagi gue cuma mau ngasih tahu apa ya, Persib ini mungkin pengen ditakdirkan untuk lebih kuat lagi di ACL karena itu badainya juga agak lumayan kuat sekarang. Gue yakin berhasil nggak berhasil dia musim ini, ngelihat ambisi dari pabrik Jawa Barat, gue rasa mereka sooner or later mungkin bisa sekarang, mungkin bisa enggak, tapi bukan tidak mungkin mereka akan bisa lebih compete lagi di ACL 2 musim depan. Mungkin itu pembukaannya dulu sebelum ke Bang Yuki. Gimana Mas Yuki melihat hasil drawing yang mungkin bagi sebagian boboto nih sangat menyayangkan ya, karena ya kita lihat lawan-lawan ini kuat banget kan. Gimana Mas Yuki melihat hasil drawing ini? Ya sesuai sih dengan persiapan pemain-pemain Persib yang udah mereka rekrut ya. Sudah expected lah. Karena harusnya memang level udah naik Persibnya. Walaupun memang secara umum kita pengen dapetnya lawannya lebih ringan lah gitu ya. Betul. Tapi ya nggak bisa, kalau tim terbaik lu harus lawan yang kuat. Yang kuat Pada akhirnya juga nanti lu akan ketemu lawan yang kuat juga. Gitu. Jadi kalau sekarang udah ketemu grup yang kuat ya bagus. Untuk kita bisa nguji bagaimana eksplorasi pemain-pemain baru yang didatangkan oleh Persib ini apa ya, istilahnya fit in nggak di level ini gitu ya. Karena kan luar biasa ya. Terutama kan yang terakhir itu yang viral itu pembelian Peralta, terus Sandy Walsh itu kan yang paling ditunggu-tunggu sebetulnya gitu kan, sampai dia pemain asingnya berlebih kan ya. Nah, memang kalau di fase grup ini yang agak trik itu ketika bagaimana caranya kita nggak boleh kehilangan poin di kandang, gitu kan yang kita harus notice juga buat Persib Bandung. Kalau kemarin memang udah selayaknya mereka lolos lah ke fase knockout ya, karena kan lawan-lawannya Asia Tenggara ya. Malah kalau itu nggak lolos malah jadi pertanyaan levelnya kok ternyata ya cuma segitu doang. Kalau ini memang di challenge, Persibnya di challenge dengan squad yang lebih gemuk, squad yang mewah, yang boleh bilang ini dari market value paling tinggi gitu di Indonesia ya. Kita akan lihat bagaimana istilahnya racikan barunya Igor Tolic untuk menantang tim-tim yang sudah lebih dulu dan lebih lama existing di Asia ya. Melbourne Victory itu peringkat 4 di Australia. League A. Terus Seoul peringkat 6 di professional league-nya Korea. Terus si Vitel runner up. Itu Persib aja yang juara kan. Tapi kan itu menunjukkan bagaimana hierarkinya kan. Betapa kita tuh sulit sekali untuk masuk atau menembus level elit, dan sekarang kesempatan yang sangat bagus. Mudah-mudahan aja ya dengan berbagai kesempatan Igor Tolic mensimulasikan tim ini di event-event yang sudah diikuti, termasuk yang terakhir ini ya, Dewata Challenge ya, itu makin menambah referensi dia tentang pemain-pemain yang dia datangkan gitu ya. Terus makin mematangkan game plan yang dia udah siapin gitu, dan juga prioritas itu yang paling penting kan, karena kan mereka akan ikut 4 turnamen ya kan. Kalau gue pribadi sih, gue mesti mikirnya Asia. Ya udahlah, Super League yes gitu ya, tapi ayo dong, udah 3 kali, ayo dong gitu dong. Kalau bahasa Arfan nih, come on gitu kan. Iya bener, tau aja lagi. Sudah nonton dari come on. Iya kan, kalau Persib juara, ya kalau buat kita nih pengamat yang netral, ya udah biasa juara di Superliga. Udah 3 kali tripit, mau pembuktian apa lagi, udah proven gitu. Kita pengen yang di atas dong, ayo dong gitu dong. Jadi gua harapin sih ini bener-bener mematik semangat dan juga rasa lapar para pemain yang baru didatangkan maupun juga yang sudah lebih dulu existing dan membawa Persib kemarin sampai ke fase knockout, walaupun kemudian gagal untuk lanjut ya karena tewas dari Ratchaburi kan ya. Dan ini kan kalau mereka mikirnya lebih jauh ke depan, ini kan etalasenya pemain-pemain juga untuk bisa dilirik ke tim yang lain gitu kan ya. Itu yang ya gua harapin sih kayak gitu. Kita tahu kan juga tim-tim Asia Tenggara sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh atau beberapa musim terakhir sebenarnya punya histori bagus lah di ACL 2 ya Bung Arpa dan Mas Yuki. Di musim 2024-2025 tuh ada Lion City Sailor yang lolos ke final kan. Terus juga di musim lalu ada Bangkok United yang sampai ke semifinal. Betul. Bahkan sempat menang lawan Gamba Osaka di Jepang kan. Di
Thailand tuh kalah apes aja lah bisa dibilang. Menang Berarti kan 1-0 ya kalau nggak salah. 1-0. Itu berarti kan nunjukin kalau tim-tim Asia Tenggara bisa loh bersaing sama tim-tim Asia Timur dan juga sama tim-tim dari Asia Barat. Asia Barat kan, tim-tim kawasan lah di Asia. Apakah ini bisa jadi apa ya yang memacu motivasi Persib Bandung agar bisa mengikuti rekan-rekan sejawatnya di Asia Tenggara untuk musim ini? Ya itu bisa saja menjadi milestone ya, tapi gue yakin mereka juga punya motivasi tersendiri ya dengan bahan bakarnya bernama Bobotoh ini kan menjadi kekuatan mereka kan, kekuatan secara harafiah maupun juga kekuatan secara finansial kan. Artinya kan nanti akan ada 3 partai home ya, 3 partai home. Ini kan juga bicara duit dan setahu gue kalau ada partai home kemudian apalagi menang itu biasanya minat fans untuk beli atribut atau merchandise itu meningkat. Seperti itu emang rumus di mana-mana gitu. Jadi gua rasa ya mereka punya persiapan yang sudah maksimal ya dengan pelatih baru. Memang Igor Tolic ini kalau dalam beberapa kesempatan fans Bobotoh ini kayak wait and see. Mereka tetap memberikan kepercayaan tapi mereka masih ingin dibuktikan. Karena bagaimanapun juga 3 tahun kesuksesan dengan Bojan Hodak itu nggak bisa gitu aja lepas. Gue tahu dia memang masih ada di belakang layar kan sebagai technical advisor, tapi tetap juru masaknya, komandan yang di lapangan kan Igor Tolic. Dan ya persiapan tadi Bang Yuke sudah mengatakan not bad juga menurut gua. Piala Presiden itu kan dari Persebaya kan kalah penalti doang kan. Sudah membuktikan lah lini belakangnya juga tetap kokoh, sepeninggal Barba ke Palermo. Mungkin lini depan yang masih akan jadi ujian. Kenapa? Karena Peralta baru bermain secara gradually, nggak bener-bener udah dapat misalnya 5 kali main baru kita lihat kan, karena kebugarannya juga memang terkonfirmasi belum 100%. Kemudian juga siapa nanti yang akan menikmati pelayanannya Peralta. Ini kan juga masih belum tahu nih, ada Raymond Tangke, ada Berginyos, ataupun satu lagi gue Ada Ragnar juga. Ini kan juga yang menjadi kunci. Kenapa? Karena kalau kita lihat kegagalan Persib musim lalu itu kan karena kita tidak bisa memanfaatkan kita lagi Persib. Kok kita ya? Tapi kan mewakili Indonesia. Ketika di Bandung kita sebenarnya itu kesalahan menurut gua miss-nya 2. Kita terlalu banyak kebobolan di Thailand. Dan kemudian di kandang di GBLA sudah 10 pemain kita yang 10 pemain ya. Kita 10 pemain. Tapi sebenarnya kan kita mendominasi kan. Tapi kemudian nggak bisa mencetak gol. Nah, kalau kemarin itu di Thailand mungkin kita kebobolannya cuma 2 deh. 2 aja. Begitu kita golin 1 kan tinggal di kepala kita 1 kali lagi nih, pressure jadi beralih. Nah, itu bahkan hampir 4-0 kita kebobolan. Nah, kayak gini-gini kan yang gue rasa mudah-mudahan ya kalau kita bicara Persib sebagai wakil Indonesia, ilmunya si Hodak sebagai technical advisor tuh turun ke dia. Nanti lu kalau pas UE kalau memang lolos ya, lu jangan terlalu ngotot. Yang penting di Persib kita kan atau Persib kan punya modal yang sangat bagus kan. Kalau main di Persib jangan kalah. Namun yang hal-hal gini ya nggak boleh kepleset lagi. Tapi memang lagi-lagi masalahnya lawannya juga nggak gampang ya. Nanti ada Melbourne Victory, lalu satu lagi tadi apa dari FC Seoul. Iya, jadi ya Bobotoh mungkin siap-siap ngurus paspor Australia lah. Iya. Ke Korea jalan-jalan ya. Kalau Korea kayaknya agak gampang. Kalau ke Australia sedikit lebih susah. Tapi udah buat ngurus visanya online susah ya. Iya dong, kan harus susah ya. Bobotoh pasti banyak yang siap-siap dari sekarang nih. Sama ini mungkin gue tambahin kalau memang fokusnya, mindsetnya manajemen Persib maupun juga si pelatihnya ya, pengen berbicara lebih jauh di ACL ya, di Asia. Fokusnya udah harus ke sana. Jadi plannya harus ke sana. Persiapannya, prioritasnya udah harus ke sana. Kemarin kan agak tricky itu karena musim lalu ya, Persib itu kan dihimpit jadwal yang mepet-mepet, ngerapet-rapet. Sehingga persiapan mereka itu jadi enggak full untuk fokus hanya di Asia. Karena mereka juga dikejar-kejar juga sama pesaingnya di domestik kan. Jadi akhirnya ada porsi-porsi yang harus dibagi kan sama Bojan. Yang sayangnya itu mempengaruhi kestabilan timnya gitu. Akhirnya fokus, konsentrasi, apalagi kalau udah pertandingan sistemnya, udah turnamen kayak gini kan hal-hal detail yang di luar kontrol pelatih bisa terjadi di lapangan. Jadi kalau pemainnya nggak ready, nggak siap, ya kejadian kayak William Barros, merah. Kan tuh itu di luar kontrol pelatih itu. Jadi detail-detail itu dari sekarang harusnya udah mulai dipikirin kalau memang Persib fokusnya di Asia. Kalau gue sih pengennya di Asia. Karena kapan lagi nih kita bisa naik kelas. Kemarin Persib udah buktiin mereka bisa kok
biasanya kan tim-tim kita kan hanya bersaingnya di grup aja. Mereka udah bisa lolos satu step. Besok targetnya tambah lagi dong. Kan pemainnya udah komplit nih. bagus. Bahkan surplus lagi. Nanti kita bahas lagi siapa yang mau dikurangin. Bukan mau ditambahin ya. Iya. Makanya gue kok ditambahin ya, orang harusnya mau dikurangin nih. Kalau kemarin kan agak kurang gitu Iya, kan. iya. Kedalamannya kurang. Kalau sekarang udah tinggal pilih nih pelatih, tinggal enak. Jadi termasuk juga harus koordinasi dengan sangat matang dengan I-League ya. Gimana cara ngatur jadwalnya supaya Persib dapat prioritas. Ya Persib harus diprioritasin karena dia wakil terbaik kita yang ada di Asia. Jadi wajar kalau nanti jadwal agak sedikit mendukung Persib, terutama ketika mereka bertanding mau main di ACL 2. ACL 2 juga yang berikutnya. Ya juga harus dari sekarang mulai diprioritasin sama manajemen maupun pelatih siapa nih yang akan main di Piala Indonesia misalnya gitu ya. Ya jangan yang tim utama lagi diturunin. Walaupun ini nanti misalnya ada gengsinya gitu kan, biasanya kan kalau di Inggris juga FA Cup kalau ada babak semifinal ya full tim juga yang turun kan. Tapi ya dihitung dulu. Karena nih bensin kita beda nih. Kita bensinnya kan pakainya kan Pertalite nih. Sementara yang di Eropa kan partainya kan Pertamax gitu kan, Super Dex gitu kan. Ya beda juga kan, mendingan hemat-hemat. Itu analogi lah sederhananya lah. Karena kita juga harus mengukur diri kita juga. Makanya dengan event yang banyak diikuti Persib 4 ini menurut gue sih dari sekarang udah mulai dicacah gitu. Ini porsinya di sini, ini porsi di sini, ini ya diatur sedemikian rupa sehingga ketika kita main ataupun Persib main di pertandingan ACL 2 benar-benar udah the best condition lah. Karena itu sangat penting sih. Dan Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.